Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi yang belum pernah melihat channel saya atau baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk berlangganan. Caranya adalah klik subscribe, like, share, dan komen nanti. Ya, jadi ini sudah lama ya nggak pernah vlogging kayak gini. Biasanya YouTube saya itu berisi tentang ya macam-macam ya, ada musik, ada vlogging, ada tutorial. Nah, yang saya ingin share kali ini yaitu jadi banyak pertanyaan dari beberapa ya mahasiswa, karena saya adalah backgroundnya bekerja sebagai pendidik ya, dosen di sebuah universitas. Jadi yang saya ingin sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa itu biasanya ini muncul dari pertanyaan-pertanyaannya mahasiswa yang baru ya, mahasiswa yang baru. Mereka selalu bertanya bagaimana kira-kira biar kita cepat lulus ya, namanya ya gitu. Jadi mereka baru memulai tetapi menginginkan sesuatu yang lebih cepat mungkin, atau bisa dikatakan lebih, ya kalau dikatakan lebih instan juga tidak ya, tetapi semuanya itu adalah by proses. Nah, jadi yang saya sharingkan pada atau video kali ini yaitu tentang tips untuk biar kita cepat lulus ya. Jadi apa yang saya nanti sharingkan ini berdasarkan hasil dari pengalaman saya tentang kuliah, kemudian nanti bagaimana kita harus melakukan di dalam proses perkuliahan itu biar kita cepat lulus ya. Tetapi sebelum kita mulai ke tipsnya, ada beberapa hal yang mahasiswa perlu harus ketahui atau yang perlu harus dipahami dulu, baik itu mahasiswa ataupun yang baru akan menjadi mahasiswa. Yang pertama, di dalam studi di sebuah universitas itu ada yang disebut dengan sarjana ya, atau strata 1, strata 2 dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan diploma. Nah, yang lebih saya akan tekankan di sini adalah keterkaitan dengan ini, dengan yang sarjana ya. Berarti kalau sarjana yang harus saudara pahami itu adalah proses di dalam perkuliahan sampai saudara dinyatakan lulus dan dinyatakan untuk berhak menyandang gelar sarjana sesuatu ya, sarjana misalnya sarjana teknik atau sarjana pendidikan. Nah, itu prosesnya itu dilalui selama 8 semester ya. 8 semester. Jadi itu untuk yang strata 1 atau sarjana ya. Beda lagi kalau kita berbicara tentang yang diploma. Diploma itu ada diploma 1, diploma 2, diploma 3 sampai diploma 4. Cuma kalau diploma 4 itu setara dengan sarjana ya, setara dengan sarjana. Jadi masa studinya juga adalah sama 8 semester. Nah, kalau untuk yang S2 atau magister tentunya masa studinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang sarjana ya. Nanti kalau ada pertanyaan kira-kira kenapa kok yang S2 dan S3 ataupun yang lainnya itu lebih cepat, nanti bisa Anda tanya pada kolom komentar ya. Nanti saya akan menjawabnya di situ. Jadi itu tadi yang pertama yang saudara harus ketahui dulu ya sebelum kita masuk ke tipsnya. Jadi proses untuk menjadi sarjana itu dibutuhkan waktu. Di dalam prosesnya adalah dalam perjalanannya kurang lebih 8 semester ya. Tetapi selain itu, setelah Anda mengetahui bahwa saya akan menjadi sarjana besok, itu proses perjalanannya adalah 8 semester. Maka yang perlu saudara pahami juga adalah di dalam proses perjalanan sampai 8 semester itu bisa saya katakan bahwa semester-semester tua ya, atau semester yang lebih tua ya. Artinya kita katakanlah mulai dari semester 5 itu bisa dikatakan semester-semester krusial ya. Bisa dikatakan semester krusial karena kenapa kok saya katakan krusial? Sebab ini kalau yang tidak kuat biasanya ini hilang. Hilang dalam arti entah itu dia mahasiswanya cuti ataupun bahkan sudah tidak melanjut. Kenapa kok pada semester 5 itu bisa dikatakan krusial? Karena kalau saya menyebutnya sebagai ini semester stres ya, mulainya semester stres ya. Karena di situ tingkat stresnya mahasiswa itu sudah dimulai dari semester 5 tersebut. Jadi apakah di semester 1 sampai semester 4 itu tidak stres? Ya stres juga. Sebenarnya semester 1, perjalanan dari semester 1 sampai semester 8 itu
kalau dijalankan sendiri mungkin akan lebih berat. Tetapi yang perlu saudara-saudari bahwa di dalam proses perjalanan mulai dari semester 1 sampai semester 8 itu kita berjalannya bersama-sama ya, berbarengan. Jadi segala sesuatu yang berat itu pasti akan menjadi ringan kalau dilakukan secara bersama-sama. Itu yang kunci utamanya kalau kita melakukan ini ya, kuliah ataupun bekerja sama. Di situ jadi sekali lagi saya tekankan bahwa di semester 5 itu bisa dikatakan adalah semester krusial di mana tingkat stresnya mahasiswa itu sudah akan dimulai di situ. Jadi jangan kaget kalau kebetulan tiba-tiba temannya kok hilang gitu ya. Nah, itu karena mungkin dia merasa tidak kuat. Tetapi kalau misalnya sudah sudah diniatkan sejak awal bahwa kita akan berjalan bareng-bareng, itu akan lebih ringan. Itu adalah hal-hal yang perlu saudara ketahui. Setidaknya ada 2 hal penting ya sebelum kita masuk ke tipsnya. Nah, sekarang kita masuk ke tipsnya. Tips yang pertama ini berlaku untuk semua semester. Jadi di dalam perjalanan 1 semester itu ini tergantung dari universitasnya. Ada di dalam sebuah universitas itu proses perkuliahannya itu berlangsung selama 16 kali, sudah termasuk UTS dan UAS. Ada juga yang berlangsung selama 18 kali, sudah termasuk UTS dan UAS ya. Di situ. Nah, di dalam proses perjalanan dalam 1 semester itu ada yang harus saudara lakukan. Dalam hal ini adalah selain kuliah, ada juga tugas, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok ya. Di sisi yang lain, di sela-sela waktu di dalam proses 1 semester itu, baik 16 pertemuan ataupun 18 kali pertemuan itu kadang ada kuis ya. Kuis yang dilakukan oleh dosen tujuannya untuk melihat seberapa jauh sebenarnya tingkat pemahaman saudara terhadap pelajaran ataupun mata kuliah yang disampaikan oleh dosen tersebut. Nah, di dalam proses perjalanan dalam 1 semester itu, hal yang saudara harus lakukan yang terpenting adalah begini. Misalnya, saudara kuliah di dalam sebuah universitas, kemudian pertemuannya adalah 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS dan UAS, berarti UTS-nya pertemuan ke-8, kemudian UAS-nya pada pertemuan ke-16. Nah, saya menyebutnya untuk biar cepat lulus itu saya menyebutnya begini. Kalau di setiap semester itu apa yang saya lakukan, biasanya minggu pertama sama minggu kedua itu yang saya lakukan adalah proses adaptasi. Ingat ya, jadi yang harus dilakukan setiap semesternya adalah proses adaptasi. Mungkin kalau yang pertama bagi mahasiswa-mahasiswa yang semester 1 itu kita beradaptasi bukan hanya pada proses adaptasi pada mata kuliah, tetapi saudara juga harus beradaptasi pada lingkungan yang baru, kemudian bertemu dengan teman yang baru. Nah, berbeda halnya dengan ketika saudara sudah saling kenal ya, kemudian sudah mengenal kondisi lingkungan kampusnya seperti apa, sehingga adaptasi untuk lingkungan dan teman itu sudah bisa dikesampingkan. Tetapi untuk yang ini berlaku untuk semua mahasiswa ya, baik itu yang semester baru maupun yang sudah semester tua. Hal yang harus pertama lakukan adalah proses adaptasi pada mata kuliah tersebut. Jangan terlalu lama melakukan proses adaptasi pada mata kuliah. Yang perlu Anda ingat yaitu tadi ya, saya sebutkan bahwa pertemuan kita itu hanya berlangsung selama kurang lebih pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 atau pertama sampai 18. Berarti saya biasanya melakukannya begini. Untuk minggu pertama sama minggu kedua itu saya anggap sebagai proses adaptasi. Contohnya begini. Misalnya di dalam 1 semester itu saudara harus menempuh katakanlah 20 SKS ya. 20 SKS. Nah, 20 SKS itu terdiri dari beberapa macam mata kuliah. Misalnya terdapat ada 8 mata kuliah atau 9 mata kuliah. Nah, di minggu pertama dan minggu kedua ya, di minggu pertama dan minggu kedua ini Anda harus beradaptasi terhadap semua mata kuliah tersebut. Tujuannya bagaimana? Untuk mengetahui kira-kira atau untuk menargetkan kira-kira mata kuliah mana yang saya targetkan setidaknya bisa meraih nilai yang maksimal ya. Syukur-syukur bisa mendapatkan A ya atau A+ gitu. Nah, dari sekian mata kuliah tersebut, proses adaptasinya adalah
1 sampai 2 minggu ya. Jadi pertemuan pertama sama pertemuan kedua dianggap sebagai proses adaptasi. Nah, dari proses adaptasi itu, Anda sudah bisa sebenarnya menerka-nerka kira-kira mata kuliah apa yang bisa saya jadikan sebagai mata kuliah target utama untuk mendapatkan nilai A ya, atau nilai yang maksimal. Setidaknya kalau misalnya terdiri dari 9 mata kuliah, katakanlah 60-70% dari mata kuliah tersebut, yaitu sekitar 6 mata kuliah atau 7 mata kuliah, itu yang saudara targetkan untuk mendapatkan nilai maksimal. Ya. Nah, bagaimana caranya bisa kita mengetahui bahwa mata kuliah tersebut bisa saya targetkan menjadi mata kuliah yang nilainya akan maksimal di kemudian hari di dalam perjalanan 1 semester itu? Biasanya begini, dosen-dosen itu pada pertemuan pertama biasanya selalu akan menyampaikan pokok-pokok inti dari proses pembelajaran yang akan disampaikan dalam 1 semester. Biasanya begitu ya. Jadi minggu pertama itu sebelum memulai pembelajaran, sebelum kita kuliah pada mata kuliah yang masuk ke pertemuan pertama, biasanya akan disampaikan kurang lebih 15-20 menit atau bahkan sampai 30 menit itu adalah proses yang akan dilakukan selama 1 semester tersebut ya, termasuk misalnya tugasnya itu adalah pada pertemuan sekian untuk tugas mandiri, kemudian tugas kelompoknya pada pertemuan sekian, UAS-nya akan terjadi pada minggu ke-8 atau pertemuan ke-8, kemudian kuisnya akan dilakukan pada minggu keberapa, itu akan disampaikan kurang lebih 15-30 menit pada pertemuan pertama itu. Nah, disitulah saudara bisa sebenarnya menerka bahwa dari sekian pertemuan, mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 itu, Anda bisa menerka-nerka bahwa mata kuliah ini sebenarnya bisa saya targetkan untuk mendapatkan nilai maksimal. Nah, minggu kedua Anda sudah mulai beradaptasi kembali ya, melihat untuk meyakinkan kembali diri saudara bahwa apakah betul mata kuliah tersebut bisa ditargetkan untuk mendapatkan nilai maksimal gitu. Nah, kalau misalnya ternyata pada sampai minggu kedua itu apa yang saudara pikirkan tadi minggu pertama dan minggu kedua itu meleset misalnya ya, artinya Anda butuh adaptasi lagi, ya tidak apa-apa pada minggu ketiga dilakukan adaptasi. Tetapi proses adaptasinya bukan hanya sekedar Anda mendengarkan dosen ceramah di depan atau menjelaskan mata kuliah tersebut di depan, tetapi melainkan saudara juga harus banyak mendapatkan informasi di luar, entah itu membaca buku ataupun searching tentang mata kuliah tersebut, sehingga itu akan membawa wawasan saudara untuk memaksimalkan apakah mata kuliah tersebut bisa saya targetkan untuk mendapatkan nilai maksimal atau tidak ya. Jadi itu yang pertama, tips yang pertama adalah beradaptasi terhadap mata kuliah. Tapi ingat, maksimal adaptasinya adalah hanya 2 minggu. Ya, hanya pertemuan pertama dan hanya pertemuan kedua. Ya, berarti sisanya adalah Anda punya 5 pertemuan untuk di UTS ya, sebelum UTS. Kemudian untuk UAS-nya kurang lebih adalah 7 pertemuan. Jadi ada sekitar 12 pertemuan, saudara harus bisa memaksimalkan mata kuliah yang sudah saudara targetkan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, ingat, dari sekian mata kuliah tersebut, katakanlah ada 9 mata kuliah, 60-70% atau 6-7 mata kuliah itu yang saudara targetkan untuk mendapatkan nilai maksimal. Nah, itu dilakukan setiap semesternya. Jadi semester 2 dilakukan hal yang sama, semester 3 dilakukan hal yang sama, semester 4 dilakukan hal yang sama. Nah, sekarang kita coba masuk ke semester-semester yang krusial ya. Dalam hal ini adalah semester 5 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Di semester 5 ini disebut sebagai semester yang krusial atau semester yang stres karena semua mata kuliahnya itu adalah mata kuliah yang memiliki tugas besar ya. Bukan berarti pada semester 1 sampai semester 4 itu tidak ada mata kuliah yang tugas besar, tetapi ada juga, tetapi tidak semuanya. Tetapi kalau untuk di semester 5, 6, 7, 8 itu semuanya adalah mata kuliah yang
bisa dikatakan ya tugasnya adalah tugas-tugas besar. Tugas besar itu yang saya maksud adalah tugas yang diberikan oleh dosen mulai dari pertemuan pertama ya sampai pada pertemuan terakhir, sampai pada pertemuan. Coba bayangkan, katakanlah kalau di dalam semester 5 itu ada kurang lebih ini 6 mata kuliah ya, 6 mata kuliah. Masing-masing mata kuliah ini memberikan tugas. Anda tentunya setiap minggunya harus berjibaku dengan tugas-tugas tersebut. Ya, harus berjibaku dengan tugas-tugas tersebut. Tetapi ingat tadi bahwa segala sesuatunya kalau dilakukan secara bersama-sama tentunya akan merasa ringan. Ya, contohnya sudah banyak ya. Sudah banyak yang pada akhirnya lulus dengan baik ya, lulus dengan tepat waktu atau bahkan lulus dengan lebih cepat ya. Nah, ketika saudara mendapatkan, setelah sudah melakukan adaptasi di setiap semesternya, kemudian mendapatkan tugas. Nah, tugas ini ada yang disebut dengan tugas mandiri maupun tugas kelompok. Ya, kalau tugas kelompok ya kita harus juga bekerja sama, tetapi tugas mandiri juga bukan harus kita mengerjakannya secara mandiri. Ya, tatkala kita mengalami kebuntuan, ya kita bisa bertanya kepada dosen ataupun kepada teman, ya. Jadi tidak ada ini ya, selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan segala permasalahan tersebut ya. Cuma di sini tipsnya begini, biasanya pada mata kuliah di semester 5 itu akan mengarah ke mata kuliah di mana saudara akan menuju ke mata kuliah ini ya, metodologi penelitian ya, di mana mata kuliah metodologi penelitian itu mata kuliah secara garis besar saudara harus membuat rencana proposal penelitian yang Anda akan lakukan pada semester 7. Seperti itu. Ya, jadi di semester 6 itu saudara akan ketemu dengan mata kuliah metodologi penelitian. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan biasanya begini. Meskipun saya belum menemukan ini ya, belum menemukan mata kuliah metodologi penelitian, tetapi setidaknya kalian bisa di dalam proses perjalanan mulai dari semester 1 sampai semester 5 itu Anda juga harus sering melihat tugas akhir yang sudah dikerjakan atau yang sudah dilakukan oleh senior sebelumnya ya, atau kakak tingkat sebelumnya ya, yang sudah lulus. Seperti apa sih skripsinya ataupun tugas akhirnya. Seperti itu akan menjadi gambaran bahwa oh ternyata seperti ini kalau nanti kita akan membuat tugas akhir ataupun skripsi. Seperti itu. Nah, pada saat Anda nanti di semester 6 itu selain kita harus menerima tugas dari dosen, kita juga harus dituntut untuk keluar ini ya, keluar dari kampus untuk menimba ilmu di luar kampus. Ya. Contohnya seperti misalnya kita melakukan magang, ya kita melakukan magang. Nah itu kita akan melakukan magang di sebuah industri ataupun di sebuah instansi, ya tentunya keterkaitannya dengan jurusan yang kita tekuni atau prodi yang kita tekuni tersebut, ya. Nah di sisi yang lain ada juga kita harus, kalau ada universitas yang menerapkan sistem KKN ya kuliah kerja nyata yang kita terjun juga ke masyarakat itu, di situ akan menambah tingkat stres karena kita harus lebih tahu memanage waktu kita, mengatur waktu kita, bagaimana kita harus membagi untuk kuliah, mana kita harus membagi untuk terjun ke masyarakat. Nah seperti itu. Nah tipsnya adalah ketika saudara melakukan magang ataupun KKN, sebisa mungkin Anda harus mencari permasalahan yang nantinya akan saudara jadikan sebagai topik penelitian. Nah, disitulah kuncinya kalau mau lebih cepat lulus. Jadi, kalau sebenarnya saudara sudah menemukan permasalahan ketika terjun ke masyarakat ataupun terjun untuk magang di sebuah instansi ataupun di sebuah industri, ya permasalahan itu sebenarnya banyak yang kemudian bisa kita angkat sebagai topik penelitian. Nah ketika saudara sudah menemukan topik penelitian yang menurut saudara itu tertarik terhadap penelitian tersebut, Anda jangan sungkan-sungkan untuk berhubungan langsung dengan dosen yang saudara anggap bisa membimbing saudara pada saat itu juga.
Jadi tidak perlu harus menunggu semester 7 atau tidak perlu harus menunggu mata kuliah metodologi penelitian itu selesai baru kita mencari atau membuat proposal penelitian. Tidak. Anda bisa sudah membuat proposal penelitian itu pada semester 6 maksimal ya. Syukur-syukur semester 5 itu kalau saudara sudah paham tentang penelitian, bisa saudara tulis sebenarnya proposal penelitian itu sejak semester 5. Loh, kenapa bisa di semester 5 saudara tulis? Kalau misalnya saudara sering mengikuti kompetisi-kompetisi mahasiswa ya, universitas ya, biasanya kan kompetisinya itu kan macam-macam. Salah satunya kita harus menulis. Nah, menulis itu ada juga berbagai macam. Nah, salah satunya adalah kita menulis dalam bentuk format penelitian. Nah, di situ sebenarnya sudah menjadi dasar saudara tentang seperti ini kita menulis proposal penelitian tersebut. Jadi tidak ada alasan bahwa di semester 5 itu sebenarnya sudah kita bisa menulis proposal penelitian atau bahkan di semester 6 gitu ya. Jadi intinya adalah Anda harus pada saat saudara magang ataupun KKN itu Anda harus bisa atau pintar-pintar mencari permasalahan yang akan dijadikan topik penelitian. Nah, ketika sudah ketemu langsung berhubungan dengan salah satu dosen yang ada di universitas tersebut yang saudara anggap bisa membimbing saudara di dalam proses penelitian ke depannya. Ya, jadi di dalam proses membuat proposal itu sebenarnya tidak lama ya. Anda nanti bisa melihat di video saya yang sebelumnya cara cepat membuat proposal atau cara cepat membuat judul proposal atau penelitian ya, judul penelitian. Nah, di situ sebenarnya kalau kita tekuni itu paling lama ya 2 bulan lah selesai proposal itu ya. Jadi kalau ditekuni itu hanya cuma 2 bulan sudah selesai proposal itu. Itu yang menjadi kadang-kadang tidak disadari oleh mahasiswa, mungkin terlalu santai ya, sehingga yang semestinya harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan itu akhirnya bisa berbulan-bulan atau bahkan bisa sampai selesai semester itu tidak selesai-selesai. Nah, itu. Jadi kalau misalnya saudara sudah menulis proposal di semester 6, berarti di semester 7 itu saudara harus pasti sudah melakukan penelitian. Ya, harus sudah melakukan penelitian. Nah, selesai penelitian itu pun juga tidak begitu lama sebenarnya ya. Kurang lebih 4 bulan, 4-5 bulan itu penelitian saudara sudah selesai. Ya, padahal di dalam proses perjalanan 1 semester itu adalah kurang lebih 6 bulan. Ya, di dalam proses perjalanan setiap semesternya itu. Kuliah saudara itu sebenarnya bisa saudara tempuh hanya dalam waktu 3,5 tahun. Ya. Loh, kan ada semester 8. Iya, ada semester 8, tetapi setidaknya tingkat stresnya sudah Anda kurangi di semester 6 dan semester 7. Coba Anda bayangkan ya. Kalau di semester 8 saudara juga harus melakukan penelitian. Gitu. Ya. Berarti kan Anda menulis proposalnya di semester 7, kemudian melakukan penelitiannya di semester 8, ya. Tetapi kalau Anda melakukannya sejak awal, yaitu menulis proposalnya di semester 6, kemudian melakukan penelitiannya di semester 7, berarti di semester 8 Anda tinggal santai-santai. Artinya fokus saudara itu tinggal hanya mengikuti mata kuliah yang yang akan disampaikan oleh dosen-dosen. Sedangkan penelitian Anda tidak perlu lagi melakukan penelitian karena sudah selesai, tinggal menunggu waktunya ujian saja. Nah, itu kalau dengan sistem paket ya, berbeda lagi kalau yang tidak sistem paket. Kalau tidak sistem paket ya mungkin akan lebih cepat ya. Jadi 3,5 tahun sudah selesai. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Jadi saya semester 7 itu penelitian saya sudah selesai, sehingga semester 8 itu saya tinggal santai-santai. Saya tidak lagi melakukan penelitian, tinggal menunggu ujian kapan ya. Saya pun bisa sebenarnya mengajukan ujian lebih awal. Nah, setelah itu ya happy ending. Happy ending itu artinya kita tinggal menunggu waktunya kapan kita akan di yudisium dan di wisuda. Nah, itu. Jadi bisa dikatakan secara garis besar ada 2 tips ya, ada 2 tips. Tips yang pertama itu adalah kita melakukan ini ya, adaptasi terhadap mata kuliah ya. Biar nanti nilainya kita itu targetnya adalah katakanlah IPK-nya minimal di atas 3 lah ya, syukur-syukur bisa cum laude gitu. Kemudian
semester 6 ya, semester 6 itu ketika saudara turun magang itu harus sudah bisa ini mencari permasalahan, kemudian masalah tersebut Anda konsultasikan kepada dosen yang nanti dianggap saudara akan dibimbing ke depannya. Nah, pada saat proses membimbing itu saudara sambil menulis proposal. Ingat, membuat proposal penelitian itu tidak lama, paling lama hanya 2 bulan selesai. Kita melakukan penelitian pun itu juga tidak lama, kurang lebih 4-5 bulan itu selesai. Bahkan sampai 3 bulan itu sudah selesai kita melakukan penelitian. Nggak lama sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan penelitian juga tidak begitu panjang ya. Ada sebenarnya juga, ini yang saya lakukan waktu itu ketika S2. Jadi ketika liburan semester itu saya selalu konsultasi sama dosen pembimbing saya. Nah, itu Anda bisa lakukan juga di situ ya. Bisa Anda menerapkan cara saya seperti itu. Jadi ketika daripada menghabiskan liburan, menghabiskan banyak waktu, mending waktu-waktu tersebut saya manfaatkan untuk bimbingan dengan dosen yang saya anggap bisa membimbing saya ya. Gitu, seperti itu. Jadi itu bisa Anda lakukan juga karena kan liburan semesternya mahasiswa itu lebih panjang ya. Jadi Anda masih punya banyak waktu untuk berlibur ya. Mungkin 1-2 minggu itu Anda bisa melakukan untuk bimbingan kepada dosen-dosen yang dianggap bisa membimbing saudara. Gitu. Jadi secara garis besar itu adalah tips biar kita cepat lulus ya. Kurang lebih ya 3,5 tahun lah untuk sarjana, saudara sudah bisa lulus dan mendapatkan predikat sarjana. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada tutorial ataupun vlogger berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.